Baik, tata tertib pelatihan karya tulis ilmiah dan public speaking peningkatan sumber daya manusia KSPE tahun 2022. 1. Seluruh anggota muda KSPE tahun 2021 diwajibkan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM tahun 2022 berupa pelatihan karya tulis ilmiah dan pelatihan public speaking. 2. Peningkatan SDM dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Minggu tanggal 20 Maret 2022, dan Sabtu tanggal 26 Maret 2022, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai secara daring. 3. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp anggota muda tahun 2021 pada 30 menit sebelum acara dimulai atau mulai pukul 8.30. 4. Peserta dihimbau menyiapkan perangkat yang dapat mengakses Zoom. 5. Bagi seluruh peserta dihimbau untuk mengubah username dengan format peserta _ nama lengkap. 6. Peserta dilarang untuk menyebarkan link Zoom peningkatan SDM supaya kegiatan dapat berjalan dengan kondusif. 7. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera atau on-cam dan dihimbau untuk menonaktifkan audio pada saat pelatihan berlangsung. 8. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 9. Saat pelatihan berlangsung, peserta diharuskan berpakaian sopan dan rapi. 10. Peserta diharapkan mampu mendengarkan materi dengan seksama. 11. Peserta diharapkan tidak keluar dari room Zoom sebelum acara selesai. 12. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama lengkap _ pertanyaan, atau dapat langsung menggunakan mikrofon untuk diarahkan oleh moderator. 13. Seluruh peserta wajib mengcapture atau screenshot saat acara berlangsung untuk keperluan presensi. 14. Peserta diharap mengisi nama lengkap dengan benar, sebab penulisan nama pada e-sertifikat akan disesuaikan pada data yang diisi, serta link presensi akan dibagikan saat acara melalui fitur chat Zoom. Baik, itu tadi sejumlah tata tertib yang harus dipahami dan dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah menyanyikan
Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelatihan SDM tahun 2022. Kepada Saudari Rima Aprilinata dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada pembina kelompok studi penelitian ekonomi, Bu Dr. Sebastiana Vipindartin MKes, yang terhormat pemateri pelatihan KTI hari pertama, Bapak Christian Suhartadi Widinugraha SEMM, dan Ibu Cempaka Paramita SEMSC, yang saya hormati Ketua Umum KSPE Saudara Agil Firzadia Ulhaq dan rekan panitia serta pengurus KSPE yang saya cintai. Berikut para anggota muda KSPE yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pada kesempatan kali ini saya haturkan terima kasih kepada pembina dan pemateri yang telah hadir dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan acara peningkatan SDM. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peningkatan SDM berupa pelatihan KTI dan pelatihan public speaking. Pelatihan KTI akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, dan pelatihan public speaking akan dilaksanakan 1 kali. Pelaksanaan acara peningkatan SDM ini sangat bermanfaat bagi UKM KSPE, yaitu dapat menghasilkan dan membentuk anggota KSPE yang memiliki kemampuan dalam public speaking dan menyusun karya tulis ilmiah dengan baik dan membentuk seorang peneliti dengan integritas tinggi dan berwawasan intelektual tinggi, sehingga dapat meningkatkan capaian prestasi KSPE dalam bidang KTI. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kepenulisan sangat dibutuhkan untuk mahasiswa, terutama dalam menyusun tugas akhir baik yang berupa KTI maupun skripsi. Maka dari itu, agar dapat menyusun KTI yang baik dan benar, sebagai penulis harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar kepenulisan. Atas dasar tersebutlah acara ini diselenggarakan. Saya sebagai ketua panitia berharap agar acara ini berjalan dengan lancar, begitupun dengan pelatihan-pelatihan berikutnya. Selain itu, saya juga berharap agar semua peserta bisa mengikuti acara dengan baik dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum periode 2022 Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kepada Saudara Agil Firzadia Ulhaq dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Yang saya hormati pada pagi hari ini pembina kelompok studi penelitian ekonomi Ibu Dr. Andra Sebastiana Vipindartin MKes. Selanjutnya yang saya hormati pemateri pada pagi hari ini yaitu Ibu Cempaka Paramita SEMSC. Selanjutnya yang saya hormati kepada Ketua Panitia Rima Apriliata
dan juga yang saya banggakan dan yang saya cintai kepada seluruh anggota dan pengurus KSP Escalation of Era periode 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan pada kali ini dengan sehat dan tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga Ibu Pembina dan seluruh komponen yang hadir pada acara hari ini sehingga dapat meningkatkan dan juga membantu acara pada ini acara peningkatan SDM anggota KSPE 2022. Pada kali ini kita akan melaksanakan sebuah acara dengan tema mencetak generasi muda yang adaptif dan responsif terhadap situasi terkini dalam mendukung pemulihan di tengah pandemik COVID-19 berbasis SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Di mana dalam sebuah building research generasi muda itu diharuskan untuk dapat peka dengan apapun yang terjadi di lingkungannya. Sebagai Iron Stock juga kita harus dapat menyesuaikan apapun problema yang terjadi di lingkungan kita. Tujuan dari adanya kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dari peningkatan sumber daya manusia ini, adalah upaya pengurus untuk menciptakan anggota yang ada dengan meningkatkan analytical thinking dan juga problem solving terhadap masalah yang terjadi pada saat ini sebagai suatu tim, terutama terkait dengan SDGs dan pemulihan dari kondisi dampak COVID ini. Jadi harapannya dari saya adalah semoga proses ini dapat membentuk anggota memiliki jiwa peneliti dan juga keilmiahan yang nantinya akan berintegritas dan mempunyai kreditabilitas yang tinggi tentunya dengan wawasan pengetahuan yang luas dan juga mendalam. Selain itu juga dapat menambah pencapaian prestasi anggota dan juga pengurus di dalam KSP ini dalam lomba dan atau kompetisi nantinya baik di tingkat regional, nasional maupun dari internasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga pesawat ini dapat membawa penumpang untuk mencapai prestasi yang akan menciptakan KSPE sebagai wadah atau lumbung prestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam ilmiah, sukses selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Umum atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan sekaligus
Mohon maaf sebelumnya, saya ulangi, disampaikan terima kasih kepada Ketua Umum atas sambutannya. Berikutnya sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh pembina kelompok studi penelitian ekonomi, Ibu Sebastiana. Karena terkendala koneksi ya moderatornya, dari tadi memang terputus-putus ya. Dan sebelum Ibu mulai sambutan, kalau ada kegiatan lagi dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak terputus. Tadi kurang ya, Mars FEB belum ditayangkan. Kalian kan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kedepannya harus lebih baik lagi, pada persiapannya harus jelas untuk kehandalan sarana dan prasarana yang akan digunakan, khususnya untuk ketua umum dan nantinya untuk ketua panitia berikutnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri Ibu Cempaka Paramita, SE MSc, Bapak Christian, SE MSI, dan juga Ketua Umum KSPE ya, tahun 2022, Akil Firsa, dan Ketua Panitia kegiatan ini PSDM Rima Aprilinata, juga seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini hingga terselenggara hari ini, besok, hingga minggu depan. Ya, betul, minggu depan ya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Kalian semua bisa berkumpul di sini ya, dalam kondisi yang baik, sehat, dan insya Allah bahagia. Kegiatan pagi hari ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang kalau Ibu cermati tadi dari penjelasan Ketua Panitia dan Ketua Umum, ada 4 kegiatan ya, ada 4 kegiatan hari ini, besok, hingga Sabtu depan yang ditujukan kepada anggota muda. Betul, anggota muda ya, hanya anggota muda ya, yang disiapkan kepada anggota muda yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pikir ya, kemampuan pikir, daya analisis, daya ingin tahu dari kalian semua sebagai anggota nantinya KSPI, Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Itu satu. Yang kedua, mumpuni dalam penulisan karya tulis ilmiah yang tidak hanya ditujukan kepada Anda semuanya, kalian semuanya, tapi juga ditujukan untuk prestasi ya, meningkatkan prestasi dari KSPE yang tentunya juga merupakan prestasi dari institusi kalian, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingat, sekarang pada saat akreditasi, ya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan semacam ini termasuk dalam penilaian dan diharapkan nilainya tinggi. Nah, dari situ kalau kalian ingin unggul, kalau dari 3 prodi ya, 4 prodi ya, kita punya 4 prodi S1 ya, IE, manajemen, ya, EP, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. Yang 3 depan sudah akreditasinya A. Kita inginkan akreditasi unggul. Yang satunya ekonomi syariah yang baru meluluskan sehingga akreditasinya masih B. Tentunya ingin juga mencapai akreditasi yang A juga. Nah,
Prestasi dari kalian itulah yang mendukung prestasi dari prodi dan institusi. Nah, berikutnya Ibu harapkan keseriusan ya dan konsistensi kalian mengikuti pelatihan ini yang bertujuan baik untuk meningkatkan soft skill kalian ya, meningkatkan passion kalian. Tentunya hal itu akan bermanfaat tidak hanya pada saat kuliah, juga untuk di masa depan. Tidak semuanya yang dari jurusan akuntansi menjadi akuntan, ya, akan bekerja di akuntan publik. Ada kalanya juga bekerja di Kementerian Keuangan, ternyata di bagian kebijakan fiskal. Nah, ini kalian harus peka terhadap isu-isu yang sedang hangat, ya. Juga tentunya kalian akan harus juga memahami atau mengetahui alat-alat analisis yang terbaru. Jadi tidak hanya menulis saja, tapi paham akan alat-alat analisis yang baru. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada lab komputasi dan juga ada lab ekonomika. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk kalian berkonsultasi dan itu diizinkan. Ya. Sekali lagi, Ibu sampaikan terima kasih dan selamat kepada kalian peserta. Sungguh-sungguh serius, konsisten mengikuti pelatihan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemateri. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara luring, ya, tidak bisa mendampingi. Tentunya saya titip kepada pemateri untuk memberikan materi yang sebanyak-banyaknya, yang sedetil-detilnya, yang sedalam-dalamnya kepada mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi penelitian ekonomi ini. Ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dengan berakhirnya sambutan saya, sekaligus saya buka pelatihan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga lancar, sukses, kalian selalu sehat, mengikuti sampai akhirnya nanti pada minggu depan tanggal 26. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih karena moderator ada kendala sinyal. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan dan pembukaan dari Ibu Sebastiana yang tentunya sangat motivasi kita semua untuk selalu belajar dan berprestasi di KSPE. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Suryo Kencana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dan untuk agama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini, kami dapat melaksanakan acara peningkatan sumber daya manusia kelompok studi penelitian ekonomi tahun 2022. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami, agar terjalin dengan baik dan utuh. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami,
ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah mereka dari teman dekat, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurus-Mu. Perkenankanlah doa kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi sami'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah inti berupa pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Nah, pada pemaparan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Christian Suhartati Widinugraha, SEMM, yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Akan tetapi, sebelum kita memasuki acara inti, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil beliau supaya kita bisa mengenal lebih dalam kepada beliau. Baik, kepada panitia yang bertugas bisa dibantu untuk screen CV. Baik, berikut adalah profil dari pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Christian Suhartati. Nama lengkapnya beliau adalah Bapak Christian Suhartati Widinugraha, SEMM, yang bertempat tanggal lahir di Malang pada 17 September 1986. Beliau menempuh riwayat pendidikan sarjana di Universitas Jember dan pendidikan magister beliau juga tempuh di Universitas Jember. Baik, bisa ke bawah. Dan seperti yang bisa kita lihat di layar, ada beberapa riwayat penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Christian dengan penelitian yang terbaru, yaitu pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Model Katrek pada Strategi Branding Blue Diamond sebagai ikon pariwisata bahari di Jember, dan pada tahun 2021 dengan judul Matriks Inovasi Destinasi, Kerangka Kerja Strategi Blue Diamond Pariwisata Bahari di Jember untuk menciptakan pengalaman pariwisata baru dan pengembangan pasar. Bisa di next. Berikutnya adalah beberapa pengabdian masyarakat yang telah beliau lakukan juga, dengan pengabdian yang terbaru yaitu dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Pendampingan UKM Warung Takafe, Peningkatan Manajemen Usaha dalam Menghadapi Persaingan. Dan selanjutnya pada tahun 2020 juga beliau melakukan pengabdian masyarakat yang berjudul Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pendampingan dan Optimalisasi Fungsi TIK sebagai sarana pemasaran potensi wisata Tirta Agung di Desa Sukosari, Kidul, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Berikutnya, beliau juga secara aktif menulis beberapa publikasi artikel ilmiah ke dalam jurnal. Dengan yang terbaru yaitu dilakukan pada tahun 2020. Bisa kebahas sedikit, panitia. Oke, baik, ya cukup. Baik, ini publikasi artikel ilmiah di dalam jurnal yang beliau lakukan terakhir pada tahun 2021 dengan judul Destination Quality Experience, Involvement and Memorable Tourist Experience
is relevant for rural tourism. Berikutnya adalah keanggotaan asosiasi yang beliau satunya lakukan adalah, bisa ke bawah panitia, yaitu sebagai Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI cabang Jember sebagai anggota dengan periode 2019 hingga 2022. Baik, ini adalah CV dari pemateri kita yang pertama, Bapak Christian. Baik, cukup panitia untuk share screen-nya. Baik, karena ada pesan bahwa Bapak Christian sedikit mengalami keterlambatan, mungkin bisa teman-teman tunggu terlebih dahulu nih, karena panitia sedang menghubungi kembali. Oke teman-teman, untuk pemateri habis ini segera join, masih proses, mohon ditunggu terlebih dahulu. Teman-teman kira-kira masih semangat nggak nih kalau banyak yang menghilang dari kamera? Semangat moderator. Siap, siap, siap. Oke teman-teman, saat lagi kan Pak Kris menjelaskan materi yang pertama. Mungkin ketika penjelasan mohon yang nggak ada kendala bisa on-cam ya Kak, untuk menghargai pemateri juga. Kemudian soalnya ini pematerinya juga kebetulan sangat interaktif dengan peserta, jadi biar nanti ada interaksinya. Terus nanti nggak usah takut juga kalau mau tanya-tanya kepada pematerinya. Oke, ini pematerinya sudah join ya sebentar. Baik, teman-teman sekalian, ini Bapak Christian sebagai pemateri sudah join. Masih semangat ya, insya Allah ya.
Oke, mungkin teman-teman yang nggak ada halangan bisa on cam supaya acaranya lebih meriah lagi ya. Baik, Bapak Christian, sudah bergabung ya Bapak? Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Oke, baik teman-teman, ini Bapak Christian sebagai pemateri pertama sudah join di room, dan saat lagi kita akan melaksanakan materi atau pemaparan yang pertama terkait karya tulis ilmiah. Baik, saya harapkan teman-teman di sini bisa mendengarkan dengan seksama sehingga teman-teman memiliki wawasan yang lebih dalam terkait penulisan karya tulis ilmiah dan bisa memacu teman-teman semua untuk berprestasi juga semakin banyak di FEB maupun di KSPE. Baik, untuk waktu saya langsung serahkan kepada Bapak Christian G untuk pemaparan materi pertama. Untuk PPT mau di-share screen sendiri atau dibantu panitia nggih, Bapak? Monggo dibantu panitia boleh? Nggih. Untuk panitia bisa dibantu share screen PPT. Baik, sudah muncul nggih, Bapak? Ya, bisa di slideshow ya. Nggih. Nggih, saya serahkan langsung kepada Bapak nggih. Oke, sudah nampak. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman KSPE atas kesempatannya. Saya diberi tugas untuk memberi materi kepada anggota muda ya. Nggih, Bapak. Ya, betul, Bapak. Oke, pada acara pengembangan kualitas sumber daya manusia KSPE. Baik, untuk yang belum kenal, nama saya Christian Suharta di Widinugraha. Itu kok gelar di belakang panjang banget. Kalau gelar akademik saya masih 2 sementara, yaitu Sarjana Ekonomi dan Manajemen. Sedangkan yang gelar CCCC di belakangnya adalah gelar terkait dengan sertifikasi kompetensi yang sudah berlisensi BNSP. Jadi untuk saya sendiri sudah berlisensi BNSP pada bidang resiko media, pada marketing analis, internal auditor, dan manajer sumber daya manusia. Oke, next. Nah, tadi judul di atas adalah Ayo Menulis. Saya diberi tugas oleh teman-teman KSPE untuk memberikan sedikit motivasi, memberikan sedikit arahan, dan berbagi ide. Mengapa sih kok harus menulis? Saya mau nulis apa? Jadi tentang hari ini kita mau membahas apa? Hari ini sedikit saja, saya banyak sharing saja. Saya banyak cerita, saya tidak akan mengambil sesuatu teori yang daki-daki, enggak. Ini saya cerita mengenai pengalaman saya seorang Kristian dalam menulis. Yang artinya apa? Saya berani berbicara di sini, saya pun juga berani memberikan contoh. Contoh terbaik adalah diri saya sendiri. Dalam artian apa? Boleh nggak Pak males? Ya males ya oke lah. Apakah Pak sering mager? Ya jelas sering. Apakah Bapak sering dilanda kegabutan? Jelas. Gabut itu jadi suatu kebiasaan ya hari ini. Nah, hari ini kita ingin berbicara terkait dengan motivasi menulis, tentang ide menulis, dan teknik menulis. Namun khusus untuk teknik menulis ini akan banyak diulas oleh pemateri-pemateri yang lain. Next. Next. Nah, sebelum saya masuk, ini adalah sedikit hasil karya saya selama 2 tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya bagaimana saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana menulis dan motivasinya apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat sedikit berbagi ini adalah karya saya.
Tahun 2002 ini saya sudah menghasilkan lebih kurang 5 karya tulis, 3 book chapter dan 2 artikel jurnal pengabdian. Book chapter yang saya tulis adalah yang sudah terbit ya, book chapter manajemen idea. Saya menulis pada chapter 8 terkait dengan dasar-dasar manajemen SDM. Saya menulis pada book chapter consumer behavior, pada chapter 11 customer trust. Lalu saya menulis pada book chapter brand marketing pada chapter 8 yaitu brand love and brand emosional. Lalu terkait dengan jurnal pengabdian, saya menulis pada artikel pengabdian judulnya pendampingan manajemen dan mengembangkan usaha kuliner Donati Gendis Manis. Ini banyak bisa diambil sebagai salah satu karya PKM ya. Ini saya terbitkan pada jurnal Batara Wisnu. Lalu ada judul Agrapana Malesat, pengembangan sumber kaleng menjadi rintisan desa wisata dengan pendekatan community based tourism. Jadi memang saya bergerak dalam, kalau kemarin saya ikut kelompok riset Arismakut ya, Tourism Management and Community Development, itu ketuanya Bu Ika Barokah. Kebetulan saya juga menjadi sekretaris di sana dan kita banyak berkecimpung dalam dunia pengembangan desa wisata. Artikel ini terbit pada Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan 2001? Dengan 2001 saya sempat menulis pada satu book chapter yaitu mengenai marketing tourism service pada chapter 10. Judulnya adalah ICT dan pemasaran pariwisata. Lalu terkait dengan jurnal, saya menulis pada internet dengan judul Internet Banking Service Quality, Building Satisfaction and Customer Trust. Ini terbit pada artikel jurnal terakreditasi Sinta 3. Lalu saya menulis dengan judul Peran Sensitivitas Harga dalam Memoderasi Minat Pembelian. Ini terbit pada jurnal Widya Cipta, terakreditasi Sinta 3. Dan salah satu masterpiece saya adalah ini yang terakhir, Destination Quality, Experience Involvement, and Memorable Tourism Experience, dan seterusnya. Artikel ini terbit pada Jurnal Management and Marketing, Challenge for the Knowledge Society, jurnal internasional bereputasi Scopus Quartil 3 atau Q3. Ini yang juga mengantar saya kemarin untuk dalam artian bisa lompat jabatan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak akan, apa istilahnya ya, posisi saya bukan sebagai dosen di sini, saya menginginkan saya sebagai alumni. Jadi Anda adalah adik-adik saya, dan saya sebagai alumni ingin berbagi cerita kepada Anda semua. Saya alumni manajemen tahun 2004 ya. Saya masih ingat banget NIM saya 0408 1020 1031. Yang NIM-nya di belakang 1031 berarti sama kayak saya. Oke, next. Nah, kita mulai masuk nih. Mengapa saya? Ini yang ikut di KSPE ini, mengapa saya? Mungkin mengapa on cam gitu mungkin ya. Mengapa saya kalau soal nulis? Untuk apa saya menulis? Pertanyaan paling klasik, nulis apa? Apalagi KSPE itu penelitian ekonomi ya. Jadi ya penelitian itu yang menulis gitu. Nulis apa? Kan saya belum skripsi, anggota muda udah suruh nulis. Terus kalau mau nulis itu kapan mau nongkrong? Kapan mau healing? Menulis itu bukan profesi ya menurut saya. Menulis itu bukan suatu pekerjaan. Terkadang menulis itulah healing itu sendiri. Healing itu kan nggak mesti ke pantai, ke gunung, ke mall atau apa. Menulis itu adalah sebuah healing menurut saya. Lalu mengapa saya harus menulis? Nah, ini. Anda harus menemukan ini dulu, kelas. Teman-teman, Anda harus menemukan ini dulu. Why me? Gitu ya. Oke, next. Nah, perlu Anda ketahui semua, menulis itu merupakan salah satu bentuk ekspresi. Ya. Anda bisa mengekspresikan. Kalau sekarang Anda suka berpuisi, ya it's okay, lanjutkan. Anda suka membuat kolom opini, lanjutkan. Anda suka membuat caption sekarang, kan lagi banyak ya. Instagram foto doang nggak ada caption tuh nggak lengkap, Pak. Bikin aja caption. Kalau Anda ingin bikin caption yang menarik, pasti Anda akan mencari ide. Kalau Anda sampai bingung, bersyukurlah kalau Anda bingung. Artinya Anda itu mencari.
Kalau Anda tidak bingung, Anda bukan mencari. Kalau Anda lempeng, saya mencari Pak, kebetulan tidak bingung. Oke, puji Tuhan, aman itu. Tapi kalau dalam tahap pencarian Anda, pencarian ide, Anda bingung, bersyukurlah. Jalanmu sudah benar. Caption, kan banyak sekarang buku-buku novel-novel yang bagus saya kira ya. Kalau zaman saya SMA itu maniaknya itu apa? Khalil Gibran. Kuliah semester awal yang paling banyak beredar apa? Chicken soup. Kalau sekarang kan banyak ya, ada Yus Khairan, YS Khairan itu kan banyak sekali. Nanti saya kutip yang saya kutip bukunya YS Khairan di belakang. Ada karya penulis lama yang tetap abadi sampai sekarang. Karyanya Pramoedya Anantatur. Macam-macam. Anda kalau nggak tahu bukunya pasti Anda pernah lihat filmnya. Minke dari Bumi Manusia. Itu ekspresi. Yang kedua apa? Menulis itu menunjukkan eksistensi diri. Jadi kalau Anda perlu alasan, mengapa saya? Mengapa saya harus menulis? Kalau ada tugas menulis, mengapa kok saya ditunjuk? Kan baik-baik 3 hal ini. Apakah saya dulu rajin menulis? Jelas tidak. Jelas tidak. Ibaratnya saya tuh dulu gampangannya ya tidak bisa belajar renang, terus jegurkan ke sungai, bukan kolam renang, jegurkan ke sungai. Akhirnya ya tersesat di jalan yang benar. Tapi jangan dicontoh yang itu ya. Anda sudah harus menemukan pola dari sekarang. Apa yang ketiga yang perlu kita ketahui terkait dengan menulis? Menulis itu teman-teman, memperhalus rasa dan indera. Melatih kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Lingkungan, terhadap sesama. Apa sih yang teman-teman inginkan? Apa yang harus saya perbuat? Itu adalah apa ya? Manfaat-manfaat dari menulis. Banyak orator-orator kita, banyak tokoh-tokoh kita, itu gagasannya dimulai dari apa? Tulisan. Pasal 28, hak untuk berserikat dan berkumpul. Outputnya apa? Selesainya pasti tulisan. Dan itu adalah kalau dalam bahasa sekarang ya, dokumentasi. Istilahnya apa? Kalau gajah mati meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang. Kalau dosen mati meninggalkan apa? Karya. Guru mati meninggalkan apa? Karya. Karena kami sebagai pendidik meninggalkan apa? Karya. Karya kami bukan hanya mahasiswa lulusan kami. Karya kami satunya juga yang saya tunjukkan tadi. Mengapa harus menulis? Ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Next. Nah, mengapa saya? Untuk apa? Belajar memahami bahwa kita ini adalah manusia pembelajar dewasa muda yang berada pada puncak energi dan ide. Saya dulu seusia Anda itu ya, wah, kalau suruh dolan, suruh pacaran, beluakrak sampai mana-mana. Kok sekarang usia saya yang kepala 3, ya enggak tua-tua amat lah saya kira-kira seperti itu. Gowes saja kok wis kesel ini. Gowes kok wis kesel gitu rasanya itu. Perasaan biar gak ono kesel. Artinya apa? Usia-usia Anda itu ada puncak-puncaknya. Senang-senangnya dinikmati hal itu. Jadi kalau Anda merasa putih abu-abu adalah puncak, no sorry, mahasiswa itu adalah puncak. Dengan menulis, untuk apa menulis itu? Untuk berbagai kesempatan. Apa, Pak? Studi lanjut, hibah, magang, lomba, dan lain sebagainya. Kami pun para dosen pun juga masih ikut hibah sampai sekarang. Hibahnya dapat duit, Pak. Ya duit lah. Salah juga eksistensi diri. Sehingga akan keluar nanti gini. Siapa sih ahlinya pariwisata itu? Siapa sih ahlinya ekonometri? Oh, ada Pak Hari Soekarno. Siapa sih ahlinya pemasaran itu? Oh, ada Bu Ika. Ahli SDM siapa? Oh, ada Bu Leli. Nah,
ahli itu kita kan berlatih, akhirnya kita berlatih terus ya, praktis metode. Ini saya cerita ya sebagai senior Anda. Sekali lagi, untuk apa menulis? Untuk berbagai kesempatan, studi lanjut, hibah, magang, lomba, yang sebagian besar dimulai dengan menulis. Menulis itu juga menjadikan otak lebih produktif. Kenapa? Karena kalau Anda menulis, Anda pasti membaca. Anda menulis, Anda pasti membaca. Buat Anda yang Muslim, perintah pertama apa? Iqra. Iqra. Itulah kalau Anda di kelas saya, kebetulan ada di kelas saya, kalau presentasi, bukan saya suruh presentasi, saya suruh cerita. Apa yang diceritakan, Pak? Tentang materi. Artinya apa? Kalau cerita itu berarti kan membaca. Dari membaca itu otak kita mensintesa. Setelah mensintesa, itu berarti kita bisa mengeluarkan. Nah, yang keluar ini loh, hasil sintesa kita nih loh, yang mahal harganya, teman-teman. Untuk apa saya menulis? Menulis sebagai wahana penyaluran ekspresi. Seperti yang saya katakan tadi. Menulis bisa kaya, Pak. Jangan ngomong kaya dari situ. Semua profesi bisa kaya, bisa juga tidak kaya. Apakah bekerja di bank menjamin kaya? Enggak juga. Ada yang kaya, ada yang enggak kaya. Apakah penulis bisa kaya? Bisa. Bisa enggak kaya? Bisa. Tapi kan ini bukan soal cuan. Tidak semata soal cuan. Walaupun cuan itu bisa kita katakan sebagai canggih, unggul, adaptif, nasionalis. Tapi ini bukan soal sekedar cuan. Kalau sudah ekspresi diri, eksistensi diri, itu sudah bukan soal cuan. Kalau kita merujuk pada teori Maslow, ini bukan soal fisiologis yang bawah, tapi sampai ke puncak. Apa puncak itu? It's me. Kayak filmnya The Greatest Showman ya. Never enough. Apa yang never enough? Kurang kaya. No, it's me. Membuktikan bahwa saya adalah pemilik yang terbaik dan terbesar. This is me. Next. Ini yang saya katakan tadi. Untuk apa saya menulis? Lihat ini. Ini adalah skema-skema lomba karya tulis. Skema-skema ada LKTI, ada bisnis plan, Mandiri itu punya wirausaha muda mandiri, ada skema PKM 2021. PKM ini tiap tahun ada ya. Kalau nggak salah sekarang kan gagasan tertulis. Nah, monggo ini kirim aja semuanya. Nah, tiap tahun selalu mendampingi. Kemarin saya mendampingi, saya lupa kalau nggak salah judulnya itu terkait dengan cases kamplingnya. Dan kalau ngomong ide, dari mana ide? Duh, jangan takut soal ide, Rek. Ide itu tidak selalu jauh. Ide tidak selalu jauh. Terdekat itu pun bisa jadi ide. Ide itu tidak harus selalu Ukraina dan Rusia ya, jauh. Nah. Tapi di depan kita pun bisa jadi ide. Saya ingin bertanya pada Anda, ngomongin hal seperti ini ya. Pernah makan cimol nggak? Saya yakin pernah ya cimol ya. Cimol paling banyak ya belinya di depan SMP 3 tuh cimol. Nah, kalau Anda makan cimol, pernah nggak mikir, cimol itu dari mana sih? Siapa yang bikin ide cimol pertama kali? Apakah dia butuh Instagram untuk memviralkan? Atau telur aoleng, telur gulung? Siapa yang punya ide telur gulung? Cuma telur dikasih tepung, dikasih air, goreng, gulung-gulung, selesai. Siapa yang memviralkan? Padahal kalau ngomong viral, masih viral es kepal Milo. Tapi dia wood sekali selesai, hilang.
dibandingkan cimol dan telur gulung. Itu ya, ide. Dari mana sih ide itu? Next. Nah ini mulai awalnya ini kalau ada tadi. Nulis apa Pak? Nulis apa Mas? Nulis apa Mbak? Duh. Ini yang saya lakukan. Mulai dengan membaca. Karena dengan membaca Anda bisa menjuliti. Ingat kata-kata saya. Saya tidak akan menggunakan bahasa formal ya. Membaca jendela dunia, iya. Itu bahasa formal. Tapi kalau bahasa warung kopinya apa? Dengan Anda membaca, Anda bisa menjuliti. Julit itu kan nama lain dari kepo. Nama lain dari rasa ingin tahu. Ilmiahnya apa? Skeptis. Istilahnya apa? Skeptis. Skeptis tuh nggak mudah percaya. Iya tak. Rasa ingin tahunya tinggi. Akhirnya apa? Hasrat julid itu tinggi. Cari sudah. Oh sih, bener tak ini? Kalau Anda sekarang sudah pintar julid, itu Anda sudah stepnya benar. Tinggal diarahkan ke sisi positif. Karena udah terlatih Anda itu. Masa sih ngono sih? Iya tak. Anda mencari informasi kanan kiri. Akhirnya itu kan menganalisis. Anda sudah punya skill itu, tinggal diarahkan ke jalan yang benar. Pupuk rasa ingin tahu, ya itulah julid. Ada unsur tangan besi di sini. Kita nggak bisa jadi manusia lembek. Ya. Mungkin kita manusia bodoh. Tapi kan manusia yang akhirnya tidak menyerah dan bisa belajar. Jika belum terbiasa, paksa. Ya inilah gara-gara kecemplung itu. Saya masuknya di sini dulu, kecemplung. Bukan kecemplung, sorry ya, dicemplungkan. Dicegurkan. Jadi proses hidup saya itu tidak langsung seperti ini gitu. Jadi panjang sekali. Sampai saya berani ada di sini. Berikutnya Pak, jangan menunggu skripsi untuk belajar menulis. Ini berlaku untuk semuanya. Baik panitia, baik anggota muda, baik saya pun. Artinya ini kebutuhan saya untuk menulis. Nah, sebagai pelatihannya apa? Cari event. Eventnya kan banyak, tapi murah juga banyak. Atau 50, 75. Saya kira lebih mahal biaya paketan Anda. Lebih mahal biaya paketan Anda, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir apa? Atur ritme bekerja. Akhirnya begitu. Kalau ada yang tanya, Pak, nongkrongnya kapan? Nongkrongnya kapan? Atur ritme Anda. Ketika Anda sudah menemukan kenikmatan hal itu, Anda kan ketagihan. Nikmatnya di mana, Pak? Sebentar lagi. Ini sudah mulai masuk ke arah kenikmatan. Next. Ini adalah proses kenikmatan berikutnya di sini. Bagaimana mengembangkan ide? Saya pun walaupun sudah dosen, sampai kapanpun tetap membutuhkan hal ini. Ini pola saya ya. Dan saya yakin pola kita sama. Kita perlu yang namanya kelompok diskusi. Kelompok gibah. Apakah Pak suka gibah? Hobi, men. Cuman kita belokkan, arahkan pelan-pelan. Coba, contohnya begini. Ini kan saya tahun ini rencananya ingin mengabdi sekaligus meneliti pada komunitas desa wisata di Kamal Arjasa. Akhirnya saya diskusi, kita ini sudah punya desa tertua, dalam artian desa dengan peninggalan kuno di Jember. Desa Kamal itu punya peninggalan megalitik terbesar selain Bondowoso. Berarti kan arah pengembangan
arah pengembangan masyarakat dulu purbakala itu bergerak dari Bondowoso ke Jember, atau mungkin sebaliknya. Dan ada aktivitas ekonomi di sana. Tapi kita sebagai punya ondel-ondel Jember kok bisa nggak famous gitu? Mengapa kok nggak famous? Masa nggak dipromosikan? Promosi kok. Malah tahun 2021 tabutaan namanya, bukan ondel Jember ya, tabutaan namanya. Memang kayak ondel, kan mukanya ngeri banget. Tabutaan atau buto-butoan itu sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan. Diakui sudah tahun 2021 kemarin sebagai warisan budaya tak benda. Ini brainstorming. Mendengarkan saya brainstorming. Berikutnya apa? Diskusi kelompok, kita menemukan kok iso. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Dan buatlah diskusi kelompok Anda itu asik. Seperti saat kita ngobrol di warung kopi. Ngobrol di warung kopi kan enak ya buat cowok-cowok. Kayaknya kita bebas ngomong sembarang gitu. Ya enggak apa-apa, ya begitulah. Coba begini kira-kira, kalau 10 tahun yang lalu ada nggak yang ngomong begini? Kalau ngomong wisata, karena memang passion saya di marketing tourism. Kalau ngomong wisata pasti itu pantai, gunung, dan sebagainya. Bisa nggak kita bikin wisata malam, wisata kuburan gitu? Why not gitu? Dan ternyata itu direspon. Siapa yang ngerespon? San Diego Hill. Jadi kuburan di mata kita yang biasanya serem, setan, bunga kamboja, sepi, lampunya mati, kok jadi taman. Kayak San Diego Hill, dan itu mahal. Ide itu. Akhirnya, ini kan akhirnya yang terakhir kita menggunakan pendekatannya kepustakaan, baik online maupun offline. Apalagi sekarang dunia dalam genggaman Anda. Ini ukurannya danusnya gara-gara apa sih? Cari kan Anda. Tapi saya malas baca, saya sukanya mendengarkan. Oke, buka YouTube aja. YouTube-nya Helmiah ya, di sana kan ada Koni Rakahundini sama ada sih Prof siapa lupa saya itu yang sekarang jadi rektor di Cimahi. Kan banyak info yang masuk. Kira-kira kalau Ukraina Rusia perang, ngefek nggak ke ekonomi Indonesia? Anda kan bisa bikin seperti itu nanti yang basicnya keuangan. Atau malah ini jadi celah pasar baru. Kalau ada perang, berarti produksi senjata meningkat. Atau kita arahnya kemana ini? Biarkan otak Anda mengalir. Belajar aja, santai aja. Kan ada levelnya. Semua tuh ada levelnya ya. Wong belajar karate aja levelnya kan sabuk putih, sabuk kuning, biru, hijau dan seterusnya. Tapi yang jelas lebih tinggi saya sampai sabuk kulit ya kira-kira gitu. Enggak bercanda soal itu. Itu kan contoh. Jadi ide itu ada di mana saja. Dan Anda sukanya apa? Mulai dari situ. Anda suka makan? Ya enggak masalah, kita mulai dari kuliner. Anda suka main? Mulai dari kuliner. Mulai dari traveling. Oke, next. Mohon maaf Bapak, ini suaranya sedikit kecil nih. Oh gitu. Yeah. Sudah saya kencengin Mas. Baik, berikutnya adalah sudah cukup keras Mas? Sudah Bapak. Oke, ini adalah contoh ya kemarin yang peraih PKM tahun 2021 ini saya ambil dari websitenya, saya screenshot dari websitenya Kemendikbud. Ini contohnya coba Anda, ini skema-skemanya bisa Anda tanya ke kakak kelas Anda, ke cutting Anda sekarang ini kepada dia. Coba judulnya itu apa aja sih? Di sini ada biofilik design sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan di tengah pandemi COVID. Ada juga skema PKM GT, gagasan tertulis, Supergen Island, pulau pemuliaan tanaman berbasis artificial intelligence dan big data untuk mengatasi krisis lahan dan pangan. Ini anak pertanian biasanya. Ada juga yang aneh tapi
apik gitu loh, keren gitu loh. The Secret Art of Comedy Manga, analisis struktur Kiso Tenketsu pada komik populer Jepang. Ada juga ini anak marketing, saya yakin ini metode service quality dalam menganalisis kualitas pelayanan swalayan Diamond Medan. Ada juga ini yang punya orang Jember, analisis dan pemetaan tingkat pencemaran air sungai pada subdas. Das itu daerah aliran sungai Bedadung Tengah, Kabupaten Jember. Ini contoh. Anda bisa lihat di websitenya Kemendikbud gitu loh, pada bagian Dirjen Dikti, monggo Anda bisa cari di situ. Judul itu memang sulit ya, tapi judul itu terakhir. Bikin aja alternatif. Nanti saya ajari, dan selama ini kalau saya bekerja bagaimana nanti akan saya tunjukkan. Oke, next. Nah, kita mulai dari sini. Bagaimana cara menulis? Semuanya sulit. Ya, saya katakan semuanya sulit. Ini butuh niat Anda. Ini butuh niat Anda. Dan yang jelas semakin Anda punya niat, Anda eksekusi, tidak akan ada yang gagal. Saya buktinya. Kalau dibandingkan anak-anak mahasiswa saya sekarang, kalau saya bandingkan posisi saya dulu, pinter-pinteran Anda. Akses informasi banyak, informasi cepat. Saya betapa sulit, betapa butuh effort untuk ikut lomba gini sih, nang perpus golek buku, laptop ndak ada, harus ke rental, dan teman terbaik apa? Maxima. Anda tahu Maxima nggak sekarang? Nggak tahu kan? Maxima itu adalah warung internet sebelah Pandawa, toko Pandawa Buah Jalan Jawa itu. Gede, kalau Anda sudah ada yang di Jember, itu dulu, sekarang udah tutup. Dan tempat pengetikan, rentalnya di mana? Di Evana depannya. Nah, saya akui sulit, tapi bukan tidak mungkin. Banyak kok kating Anda yang berhasil menulis, banyak sekali. Bisa saling ditularkan. Gagasan utama bisa berupa kalimat, bisa berupa kata, bisa berupa model. Kalau saya model dulu, saya punya model gini, nanti saya gambar, itu akan saya tunjukkan sebentar lagi. Setelah gagasanmu matang, keluar data dan fakta, rangkai jadi satu kesatuan. Sulitnya bagaimana? Sama-sama sulit. Contoh di artikel saya yang tadi yang Scopus itu Q3, Destination Quality dan Memorable Tourism Experience, itu saya ganti model 4 kali. Bayangkan, saya ganti model 4 kali. Dan saya konsulnya dengan siapa? Kebetulan dosen saya, ya mentor saya, ya senior saya, teman saya sekarang, yaitu Bu Ika Barokah. Mbak, aku ada gagasan gini, Mbak. Saya kan brainstorming ya. Ini Mbak, karepku gini. Maksud saya begini. Apik le, kata Bu Ika. Tapi kalau mengatasi ini bagaimana le? Waduh, mikir saya lagi. Oh ya benar Mbak. Oke, sip. Tak gambar mana. 4 kali saya kembali, 1 bulan akhirnya berhasil model. Saya modeling 1 bulan. Tapi saya senang gitu loh. Oh iya, akhirnya kan menemukan sesuatu. Jadi saya menikmati pikiran saya. Berikutnya apa? Baru kita berbicara terkait data dan fakta. Saya kumpulkan. Ini kan juga ngiras-ngiras berjalan. Endingnya apa? Mengapa penelitian ini dibutuhkan? Kalau dalam penelitian saya kemarin, ini bukan soal experience. Ini soal memorable. Kesan yang kesan yang muncul. Kalau Anda lagi jalan ke Papuma gitu atau ke tempat wisata gitu ya, hanya menikmati sesuatu, Anda tidak punya kesan. Tapi ada kesan yang diingat, memorable experience, wah itu luar biasa. Itulah variabel yang saya angkat. Next. Nah, ini adalah calon karya saya. Ini yang namanya modeling ya. Ini asli tulisan tangan saya dari buku saya. Jadi saya enggak ngecap lah. Dan ini semua saya membutuhkan, ini sebetulnya model tahun lalu. Rata-rata saya bikin model itu 1 bulanan.
Ini sudah kelihatan ini. Ini proyek saya tahun 6 bulan pertama. Paling enggak saya selesai menulis itu adalah pada semester ini. Semester depan bisa terbit. Ini sudah target ini. Coba Anda lihat yang satu itu, Lovely Tupperware. The Role of Brand Love in Mediating Brand Loyalty. Apakah judulnya bisa berubah? Bisa. Kalau saya nggak ingin berubah, rubah. Tapi kan model tidak berubah. Dan mungkin saya orangnya walaupun bisa dikatakan masih 30-an, tapi cara saya masih konvensional. Saya nggak bisa langsung ngetik. Saya orat-oret dulu. Manalah yang Anda paling nyaman? Kalau saya orat-oret dulu. Saya nulis, saya orat-oret. Nah ini. Brand loyalty, bagaimana terkait dengan brand love. Lalu saya menemukan variabel baru, ada emotional brand attachment, dan brand loyalty terakhir sebagai Y. Dengan objek adalah Tupperware. Asalnya apa? Asalnya adalah saya korban Tupperware. Baik dari ibu saya maupun dari istri saya. Dan guyon-guyonan kan banyak ya. Tupperware hilang, coret dari kakak. Itu kan guyon ya. Demi apa sih? Opo sih? Ya karena saking cintanya gitu loh. Secinta apa sih? Brand love. Masa brand love berdiri sendiri? Jangan lupa skema di bawah, jangan lupa skema 5W1H. Hanya ke brand personality. Berarti kepribadian para perempuan-perempuan Indonesia itu sesuai dengan karakteristiknya apa? Brand love. Iya tah? Nah, itu akan saya uji. Kok sampai malah ada yang di TikTok terbaru ya. Ibunya sudah tidur, miring tembok gitu. Anaknya datang. Mah. Tadi adik pulang sekolah, mah. Ya, terus? Kayaknya anunya ketinggalan, mah. Cari sampai ketemu. Jadi saya sudah memikirkan populasi saya jelas adalah pemakai Tupperware gitu loh. Oke. Ini sudah hampir selesai. Tapi ada note-nya. Saya masih kurang di sini. Apa note-nya sini? Perbaiki review of literatur. Ini saya bikin sendiri, tak koreksi dewe, tak moco dewe, gitu aja terus. Sampai saya ikhlas untuk melepaskan. Nah, setelah ini selesai saya kembalikan lagi ke Bu Ika. Mbak, tolong jenengan cek. Atau ke teman saya. Tolong jenengan cek. Wis bener gak ini? Sesuai gak? Jadi harus kita open minded. Harus siap untuk dikritik soal itu. Dan itu selalu dalam artian apa? Karena nama saya di situ. Berarti harga diri saya pun juga di situ. Aja sampai elek, aja sampai isin ke sini. Nanti Anda akan sampai ke step yang seperti itu. Judul kedua apa yang harus selesai tahun ini? Sorry, semester ini. SOR model. Elek jeneng ya, SOR model. SOR dari kata stimulan, organism, and respon. Judulnya adalah Sustainability Marketing, Analisis Minat Konsumen pada Produk UMKM Lokal menggunakan pendekatan SOR model. Itu adalah ditambah di Indonesia. Produknya apa? Akhirnya saya milih fashion. Banyak loh fashion lokal kita udah mendunia, tapi itu masih UMKM, belum perusahaan, masih UMKM. Akhirnya saya menggunakan stimulannya ada 3 variabel, ada HSV, UUSV, IS. Apa itu Pak? Nantilah. Kalau udah jadi silakan Anda baca, enggak masalah. Jadi ini terkait dengan hedonic shopping value, ya, ada utilitarian shopping value, ada environmental stimulant, ada apa namanya? Terkait dengan sikap, attitude toward apa istilahnya shopping ya. Lalu ada RI, pembelian berulang. Dan walaupun sudah jadi seperti ini, tetap gunakan skema 5W1H. Ini mungkin ide saya. Dalam artian dari mana saya mulai ini? Mengapa sih perempuan itu kalau belanja itu kok mesti ribet? Selain ribet ya, contoh nih teman-teman yang berhijab di sini. Teman-teman yang berhijab ya. Di rumah Anda tuh punya berapa hijab sih? Kalau mata Anda udah begini, kan banyak kan?
Kalau Anda lagi main lah mungkin ke Lipo kayak kemana kayak atau ke toko-toko atau apa gitu. Anda nemu hijab lucu. Ih, lucu. Iya kan? Ngomongnya bukan bagus kan? Lucu ini. Beli nggak? Lihat dulu harganya. Rek, 50. Tapi dapat 2. Saya yakin beli. Padahal yang warna pink sudah banyak, kok sih beli gitu. Lucu Pak, bagus, nggak tahu pengen aja. Itulah hedonic shopping value. Ya mungkin karena saya dosen marketing ya, jadi saya suka mengamati gitu loh. Apa sih kocok-kocok kok gini? Sama teman-teman ini, cewek lagi yang kuliner ya, mohon maaf ya karena saya juga penyuka wanita ya. Jadi saya sering memperhatikan wanita. Kalau makan enak gimana? Enak. Enak. Kenapa harus goyang gitu loh? Enak, Rek. Cukup lah. Kenapa harus goyang sampai ekspresif itu? Ya karena itu ada perbedaan yang akhirnya berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Nggak jauh idenya. Dimulai dari mana? Ya, saya kembalikan lagi. Julid. Kok bisa julid, Pak? Banyak baca. Akhirnya itu aja. Banyak baca, banyak dengar, banyak diskusi. Sehingga saran saya apa sekarang? Perluas circle Anda. Kalau perlu Anda masuk ke circle yang baru. Karena ganti komunitas, beda komunitas akan beda gaya. Beda gaya, beda kebiasaan. Itu akan membentuk Anda. Oke, next. Kalau ini sudah susunan standar ya. Susunan standar berarti otak kita pun juga akan mengarah ke sini. Latar belakang, masalahku ki opo sih? Masalahnya apa sih? Setelah masalahnya apa, fenomenanya apa? Dan mengapa kalau seandainya kalau ngomong fashion ya, kalau ngomong hijab, mengapa kalau hijab itu Anda tidak punya modal, cuman bondo kain, beli kain aja, Anda tinggal gunting segi 3, gunting segi 4, kalau pinggirnya nggak dijahit, namanya rawis. Pinggirnya dijahit, namanya apa, di model apa. Anda bikin brand, bisa. Saya yakin dengan modal nggak sampai 5 juta, Anda bisa. Masalahnya apa? Tinggal Anda cari warna yang lucu. Karena definisi lucu sekarang dan 10 tahun yang lalu itu berbeda loh ya. Lucu itu mungkin baik, menarik, imut, kiowo lah kira-kira gitu ya. Itu kiowo, Pak, kiowo pokoknya gitu. Itu istilah yang saya nggak jelas tapi ya oke lah, imut gitu, kira-kira cute lah kira-kira seperti itu. Dan pergeseran itu masih ada. Jadi kalau pergeseran Anda mungkin generasi Korea, emak-emak Anda jangan lupa tetap generasi India gitu. Di mana Anda masih menikmati kopi, menikmati tapki, menikmati apa di Antv itu. Atau mungkin bapak Anda adalah penikmat azab. Kita nggak tahu. Makanya kenapa Indosiar tuh walaupun dihina, dihujat seperti apa tetap laku. Karena dia menangkap fenomenanya. Ya kan? Berapa banyak sih kita kalau mau menghujat Indosiar dan film-filmnya itu. Tapi kok masih laku, Pak? Itu dibuat tulisan bagus sekali. Fenomenanya seperti itu. Atau mungkin Anda yang agak keras sedikit sebagai seorang aktivis itu. Menegakkan hak pejalan kaki di trotoar Jalan Jawa. Enggak jauh-jauh amat dari ekonomi. Bisa. Akhirnya keluarlah rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Tinjauan pustaka, materi apa yang akan kita bahas, variabelnya apa akan kita bahas. Metode penulisan, ada data dan informasi, ada data flow, populasi sampel, pengumpulan data, sampai dengan terakhir adalah lampiran. Ini adalah susunan standar karya ilmiah. Tapi saya harap Anda nggak usah lihat ini dulu. Lihat bab 1 dulu. Masalahmu apa? Itu bolak-balikan dulu. Masalahmu matang, data fakta pasti akan matang berikutnya. Next. Nah, sampai sini. Aha. Saya punya ide. Contohnya seperti itu. Saya harapkan sampai di sini Anda sudah mulai menemukan sedikit gambaran, Anda menemukan suatu ide,
Anda menemukan inspirasi. Saya harus mulai dari mana? Next. Kita mungkin tidak bisa menjadi manusia sempurna dan indah seperti kupu-kupu. Tapi kita semua diberikan kemampuan untuk bertahan. Jangan mau kalah sama kecoa yang bisa bertahan dari gempuran meteor dan ledakan nuklir. Yes, Kairen, kami bukan sarjana kertas. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Christian atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, sangat inovatif, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita masuk ke acara berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, maka bagi teman-teman anggota muda yang ingin bertanya kepada pemateri atau Bapak Christian, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di chat room dengan format nama lengkap, underscore pertanyaan, atau bisa langsung menggunakan mikrofonnya dan bersuara dengan menyebutkan nama lengkapnya. Silakan bagi rekan-rekan anggota muda yang ingin bertanya kepada pemateri. Nggak harus tanya ya, mungkin mau sharing, mau apa aja lah, silakan. Nggak usah takut, nggak ngefekkan nilai. Monggo silakan. Misi Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin saya bacakan satu persatu dulu nih Bapak. Nanti langsung bisa dijawab. Oke, monggo. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, tadi Bapak menyebutkan berbagai karya-karya yang telah dibuat yang tentunya sangat keren bagi kami. Nah, mungkin dari mahasiswa ini atau anggota muda ini ingin mengetahui apakah mahasiswa bisa memasukkan karya-karyanya juga ke dalam jurnal ilmiah seperti Bapak. Seperti itu, Pak. Sangat bisa sekali. Kebetulan saya juga managing editor jurnal Bisma, jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 4 di jurusan kita, di jurusan manajemen. Monggo silakan. Nanti saya, kalau Anda memang berminat, siapkan judulnya, Anda mau bisa diskusi, mau tandem dengan saya, silahkan. Sangat bisa sekali. Dan biasanya ini sudah jadi hal lumrah di beberapa universitas besar. UI, UGM itu sudah banyak memulai seperti itu. Bahkan beberapa dosen itu ada yang jadi dosen Raja Tega awalnya. Yaitu tugasnya apa? Tugasnya adalah langsung publish pada jurnal. Ya mungkin kalau Anda melihatnya itu Raja Tega, tapi di lain sisi itu bukan Raja Tega. Itu adalah yang tepat seperti itu. Cuman saya belum siap untuk melaksanakan hal itu karena kapasitas mahasiswa kita terus terang saya belum berani untuk genjot sampai sejauh itu. Itu kalau di sini. Itu jawaban saya Mas ya. Jawabannya Pak, yes, sangat bisa sekali. Ayo wis, kapan? Monggo bisa diskusi dengan saya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, jawaban dari Bapak Christian bahwa mahasiswa juga sangat bisa untuk berkontribusi dalam membuat karya tulisnya, dan karya tulis yang kita buat juga tentunya bisa dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, tentu ada banyak manfaat dalam melakukan publikasi artikel atau karya-karya kita ke dalam jurnal ilmiah. Nah, tentunya juga sangat keren tentunya ya, karena tulisan kita juga bisa dibaca oleh berbagai orang atau berbagai kalangan, dan tentu ide-ide tersebut juga bisa diaplikasikan sehingga lebih banyak lagi bermanfaat ke masyarakat. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana ritme bekerja yang baik menurut Bapak untuk memulai kebiasaan menulis, khususnya bagi kami yang belum terbiasa menulis? Nah, seperti itu Bapak. Baik, ada 2 langkah kalau versi pengalaman saya. Hanya 2 langkah dulu. Dimulai dari membaca dan diskusi. Baca, diskusi. Baca, diskusi.
Itu dulu. Baca gibah, baca gibah, baca gibah. Sampai Anda merasa penuh, perlu menuangkan sesuatu ke dalam suatu tulisan. Itu yang saya lakukan dulu. Memang proses saya lama. Tapi saya lebih mantap seperti itu. Monggo, ada yang seperti itu. Ada yang memang bawaan Anda memang sudah cerdas. Nggak masalah. Atau mungkin sekarang ada yang lagi bermain kripto nggak, atau Bitcoin nggak, itu bisa dituliskan. Mungkin Bitcoin di mata mahasiswa. Itu bisa versi Anda, itu bagus sekali. Atau kripto hari ini, perspektif mahasiswa, silakan. Kalau Anda sudah berada di komunitas, apalagi ada di komunitas, ya itu sangat membantu Anda loh, komunitas itu. Bantu untuk berpikir, bantu karena kajiannya itu luar biasa sudah. Kalau mungkin obrolan agak ringan, berat itu mungkin Gambiar itu warung kopi tempatnya. Saya dulu memang sering ngopi, paling nikmat memang itu kalau cowok-cowoknya. Wis ngopi, rokokan, wis ngomong sembarang, itu nikmat sekali buat para cowok. Itu versi saya. Tapi kalau Anda komunitasnya kripto, laksanakan. Atau mungkin Anda komunitasnya game online, monggo. Itu bisa jadi tulisan, game online. Apa ya Pak, aku seneng main game. Kenapa ya kok saya suka main game? Kenapa kok teman-teman saya paling, kalau disuruh belajar sulit, tapi kalau suruh main game, skui, langsung gitu. Rek, besok ada tugas, ayo bikin kelompok besok ya, itu kesel aku disuruh mama, disuruh gini. Mabar skui langsung. Itu contoh. Dari mana kita bisa menembaknya? Nah, akhirnya Anda bisa membuat suatu ide-ide. Itu Mas. Jadi nggak jauh-jauh ya. Berangkatnya dari mana? Baca, diskusi, dan temukan komunitas yang tepat. Seperti itu, Mas Moderator. Monggo. Baik, terima kasih kembali Bapak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Christian. Oke, di sini ada Luki Tiara ingin bertanya. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, selamat siang Bapak Christian. Ya. Saya izin bertanya. Jadi terkadang kan waktu menulis nih, kita udah dapat ide nih, terus kita udah tulis, udah tuangkan, tapi tiba-tiba kita kena yang namanya sindrom writer's block, di mana kita buntu tiba-tiba. Nah, ini kan kayak jadi suatu permasalahan buat kita sebagai penulis, kayak aduh udah deh ngelanjutin karena udah buntu gitu. Nah, menurut pandangan Bapak Christian sendiri, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi sindrom writer's block ini? Oke. Ada dua sebetulnya. Pertama, mending kalau buntu tiba-tiba. Kalau tiba-tiba pikiran Anda ke distract dengan judul yang lain. Karena dua-duanya saya mengalami, pasti mengalami. Seorang penulis pasti mengalami. Saat ini saya mungkin sedang ingin meneliti, contohnya nih ya, sedang ingin meneliti wisata pantai. Tak konsep, tak model api, ini sering saya terjadi. Tak konsep api, sudah saya eksekusi, nulis, tiba-tiba saya cuma ngelewat sebentar itu ya. Bukan hanya buntu. Kayaknya perilaku perempuan belanja itu menarik deh. Saya browsing lagi, browsing. Jadi saya tuh bisa sampai menemukan 5 sampai 7 itu distract judul. Akibatnya apa? Nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Ya hanya bisa mikir dan ya bingung. Duh, apa ya? Kalau buntu. Kalau buntu lebih gampang, Mbak. Buntu artinya apa? Diam sejenak. Diam sejenak kalau buntu. Setelah diam, ini versi saya loh ya, Luki ya. Setelah saya diamkan, baru saya nyari partner yang enak untuk cari ide itu lagi. Brainstorming, diskusi kelompok. Terkadang ada sedikit celah yang tertutup di ide kita dan butuh pembukaan. Terkadang celahnya itu bukan hal yang sulit, tapi hal yang simpel sekali. Itu sering sekali dan pasti akan kamu temukan. Kalau kamu sudah buntu, diam sejenak. Temukan lagi idenya dari mana, brainstorming.
diskusi kelompok. Mungkin apa ya istilahnya, otakmu tuh sudah pintar. Otakmu pinginnya, aku pingin main, aku pingin ngeluyur, enggak jelas. Kalau saya ngeluyur enggak jelas. Kebetulan istri saya hobinya sama. Dek, ayo dek balik bakso yuk. Ayo. Neng Pak, apa dari sepeda motor? Ya nyari baksonya di Sukowono. Pulangnya lewat Bondowoso, muter-muter enggak jelas. Di tengah jalan idenya seger. Kalau gini gimana gitu? Segera pulang saya. Kalau enggak saya berhenti dulu, dek ngobol pet ngomong. Tak tulis sih. Udah pulang, udah tenang, bahagia lagi saya. Buntu lebih enak, tapi kalau Anda ke distrik judul yang lain itu. Saya pernah punya 5-7. Enggak ada yang selesai. Akhirnya apa? Kalau kata teman-teman NU, kembali ke kita. Pak beber semuanya 7 itu, saya mau yang mana dulu. Akhirnya kembali ke komitmen awal. Saya harus punya karya. Yang mana yang ingin saya garap benar-benar. Kayak orang gila, ya saya ngomong sendiri. Saya biasa ngomong sendiri. Kalau konsepnya, saya biasa ngomong sendiri. Aku lihat kok ruwet dengan berbagai macam pertimbangan yang subjektif. Akhirnya keputusan itu bisa harus menyelesaikan ini 1, 2, 3. Pakaian kayak perlu CGI, akhirnya 1 tuh. Begitu kalau saya Luki, itu versi saya loh ya. Karena tiap orang pasti punya pendekatan seni yang berbeda. Tapi yang jelas, jangan malas. Hambatan utama itu bukan orang lain, tapi diri kita sebetulnya. Ya, walaupun teman ngajak, yuk Luki main yuk, Luki main yuk, gitu. Luki nongkrong yuk. Kamu tahu nggak? Partitura tuh gini loh. Terus ngomong, kamu tahu nggak? Itu wis. Tapi kan kita punya hak untuk menolak. Enggak. Tidak. Saya punya hak untuk berbicara tidak. Gunakan hak. Dan mohon maaf, satu modelnya juga anak malam. Jadi setelah bekerja gitu ya, pulang sore, otak saya udah nggak bisa, memang saya setting seperti itu lama-lama. Saya harus punya waktu untuk keluarga saya. Jadi main sama keluarga, gitu. Dan terkadang satu kerjanya malam. Jam 10 saya baru kerja. Udah depan laptop udah sampai jam 1 gitu. Bimbingan pun kadang-kadang gitu. Kalau ada bimbingan malam, skripsi gitu, Pak sama bimbingan, silakan. Saya walaupun di WA jam berapapun saya nggak akan marah. Karena namanya ide itu nggak bisa dihambat ya. Kalau Anda punya ide jam 12 malam, timbang lali, timbang daripada nggak mood. Kalau nggak ditulis dulu, kirimkan dulu ke saya. Pak, kalau saya punya gini-gini gimana? Mohon maaf Pak, kalau sama malam-malam WA-nya enggak masalah. Karena besok pasti akan saya baca. Nggak ada saya ngomong gini, nggak sopan malam-malam. Oh, no. Ide nggak bisa dihambat. Kalau saya masih melek, ada ini. Kalau saya udah nggak kuat ya ngomong, ya sorry Yole, besok mana Yole? Aku ngantuk. Siap, nggak masalah. Itu ya. Itu kalau pengalaman saya seperti itu. Begitu Mas. Baik, seperti itu jawaban dari Bapak Christian atas pertanyaan dari DLQ Tiara. Mungkin ada feedback dari DLQ Tiara? Cukup, terima kasih Pak. Kembali. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing kepada pemateri kita, Bapak Christian. Saya persilahkan. Sepertinya cukup, Mas Moderator. Baik Bapak, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab bisa saya akhiri dan kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Christian yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya sudah mengisi dan datang di acara pendekatan sumber daya manusia UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi
KSPE VBO-nya tahun 2022. Nah, berikutnya adalah panitia bisa mengatur untuk dokumentasi. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman yang masih off cam untuk menyalakan fitur kameranya. Kemudian panitia yang bertugas bisa memandu ya. Mungkin teman-teman yang masih ada di slide 2 dan 3 bisa menyalakan fitur kameranya kalau tidak ada kendala. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, masih banyak yang belum on cam ya. Mungkin yang bisa on cam, silakan untuk on cam. Silakan teman-teman yang masih off cam untuk menyalakan kameranya kalau tidak ada halangan. Baik, saya lanjutkan untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Kemudian berikutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas bisa melakukan share screen. Terima kasih. Dan berikut adalah sertifikat yang kami serahkan kepada Bapak Christian atas partisipasinya dan kehadirannya dalam pengembangan SDM KSPE kali ini. Terima kasih nggih Bapak. Iya, sami-sami, matur nuwun semuanya. Baik, terima kasih, bisa diakhiri untuk sesinya. Oke, baik rekan-rekan anggota muda dan seluruh panitia dan Bapak Christian, pada kali ini telah sampai di penghujung acara untuk pemaparan materi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya sekali lagi kepada Bapak Christian karena telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya sudah mengisi materi di PSDM KSPE pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia, kepada pengurus, dan seluruh anggota muda KSPE karena telah bersedia hadir dan mendengarkan dengan seksama pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Christian. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan mampu memberikan semangat kepada kita, motivasi dan juga ilmu untuk menyusun karya-karya tulis ilmiah yang lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Baik, untuk saat lagi kita akan melakukan isoma bagi peserta karena nanti akan dilanjutkan di sesi kedua oleh Bu Cempaka. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Sebelumnya saya umumkan untuk seluruh peserta atau anggota muda nanti join kembali pukul 12:20 karena masih ada materi di sesi kedua. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Christian. Sami-sami Mas. Saya izin live dulu ya. Iya Bapak. Baik teman-teman, untuk anggota muda kalau mau izin live tidak apa-apa. Nanti kalau udah live juga tidak apa-apa, diabaikan dulu karena kita masih istirahat. Nanti mulai lagi pukul 12.20. Terima kasih.